baik dengan jumlah yang hadir ini berarti masih ada yang belum masuk ya, masih dalam perjalanan mungkin. Kita harapkan supaya 1-2 menit ke depan sudah boleh masuk. Baik teman-teman, selamat siang, selamat bertemu kembali. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Kemarin kita ngobrolnya melalui WA, kali ini kita langsung melihat wajah. Saya harap supaya semua kamera on ya, supaya kita bisa lebih mengenal. Kalau tidak berarti bisa saja kita bertemu tetapi tidak bisa kenal Bapak ini siapa. Baik, saya biasanya tepat waktu teman-teman. minta maaf saya biasanya tepat waktu ya. Jadi tepat jam saya tetap akan mulai. Dia kalau bergeser ya paling detik lah, satu menit pun agak susah. Karena saya berpikir bahwa lebih baik kita tepat daripada kita terlambat gitu. Saya berpikir begitu, lebih untungnya begitu. Baik, mari kita mengawali pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mari kita doa. Oke, baik, saya menyapa dengan teman-teman ya supaya kita lebih akrab. Saya tidak menyapa dengan Bapak Ibu, saya menyapa saja dengan teman-teman supaya kita lebih dekat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Silvester Sinabuan, sudah lihat di WA. Kemudian tugas saya sebagai pengawas, asal dari Kabupaten Flores Timur. Jadi kita dekat-dekat saja ya. Oke, saya pengawas sekitar 3 tahun lebih ya. Jadi terhitung pengawas baru sebenarnya. Baru 3 tahun lebih. Sebelumnya adalah saya guru. Pengalaman mengajar saya mengajar sejak tahun 1996. Waktu itu masih mahasiswa itu. Masih mahasiswa. Mengajar 5 tahun di SMA Katolik Giovanni di Kupang, kemudian 12 tahun mengajar di ada satu SMP di Kecamatan Gulanggitang, kemudian dipindahkan ke kampung halaman, 7 tahun jadi kepala sekolah, kemudian baru sekitar 3 tahun ini jadi pengawas. Sebab saya izinkan masuk dulu ya. Ya ini risiko pakai akun orang punya seperti ini. Kalau saya punya saya sudah setting, tapi ini orang punya sama setting juga salah-salah, sehingga masuknya tidak perlu izin lagi, masuk saja. Tapi ini karena saya pinjam akun miliknya admin, jadi untuk utak-atiknya saya tidak berani ini. Oke, lengkapnya istri 1, anak 1, tinggalnya di Larantuka, asalnya dari Arunara. Saya punya pengalaman mendampingi calon guru penggerak. Sebelumnya di guru penggerak angkatan 5, itu saya pernah diundang juga untuk menjadi fasilitator, tetapi saya ditempatkan di Provinsi Sumatera Utara. Ya. Sehingga saya berproses bersama dengan mereka selama 6 bulan dan saat ini mereka semuanya sudah berhasil. Hampir 10 orang juga sudah jadi kepala sekolah sekarang. Baru-baru mereka kontak saya bahwa sudah orang jadi kepala sekolah, ya kita juga bersyukur. Nah saya harap ini kloter yang kedua ini juga bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ya saya langsung omong, saya tipikal orangnya selalu siap, kalau misalnya teman-teman WA saya lalu saya terlambat balas, itu berarti saya sedang sibuk. Tapi kalau sampai 24 jam saya tidak balas, ulangi lagi itu berarti saya lupa.
Masa 24 jam tidak ada waktu sekitar 1-2 menit untuk lihat itu kan tidak mungkin. Nah, dan tentu grup kita itu menjadi prioritas ketika saya mulai membuka WA. Karena saya tahu bahwa pasti teman-teman sedang membutuhkan sesuatu, jadi saya harus segera untuk melayani. Oke, perkenalan saya mungkin hanya sampai di situ. Saya berharap kita berproses dengan baik, sehingga setelah perjalanan kita kurang lebih 6 bulan nanti, tetapi ada jeda sekitar 2 bulan ya, maka kita hitung dari sekarang, maka sekitar 8 bulan itu. Ada sesuatu yang bisa teman-teman peroleh, ada sesuatu yang bisa teman-teman dapatkan. Jangan sampai pendidikannya selesai, lalu kita juga sama saja, tetap menyanyikan lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Nah, ini yang kurang bagus. Dan ini ruang-ruang kita seperti ini, ruang yang baik sekali untuk kita saling berbagi, saling berdiskusi, sehingga kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, ilmu-ilmu baru, dan itu yang bakal akan menjadi bekal kita yang sangat berharga dalam perjalanan kita sebagai seorang pendidik. Demikian teman-teman ya. Oke. Coba hidupkan kamera semua. Termasuk ke rekan-rekan dari PP ya. Coba hidupkan kamera dulu. Atau ini pengaruh jaringan ya. Oh ya. Pak Yohanes, sabar-sabar, saya setting dulu. Saya belum bisa. Pak Yohanes izin tadi kameranya rusak. Oh, kasihan. Halo, Pak Fasil, selamat sore. Selamat sore Pak. Oh, baik. Tidak apa-apa. Hai, minta maaf izin saya kamera tidak bisa akses ini. Oh ya. Suara saya dengar. Oke, baik. Pak Emmanuel Begu. Kameranya Pak. Oke, ada satu pertanyaan begini. Siapa di antara kita ini yang suka olahraga jalan kaki? Yang suka olahraga jalan kaki. Kalau yang suka olahraga jalan kaki, kameranya tetap on. Kalau tidak suka, silakan matikan kameranya. Oke, silakan. Waktu 15 detik. Oke, saya beri kesempatan pertama untuk Pak Hudani, PP kita. Luar biasa Pak, silakan Pak. Bagaimana Pak? Melihat kameranya Mas tadi. Apa komentar Pak? Pak Hudani maksudnya yang tidak suka jalan kaki, kameranya ditutup. Oh, ya, yang tidak suka kameranya ditutup Pak. Selamat siang Pak Sil. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang juga teman-teman CGP dan juga PP. Senang rasanya kita bisa bertemu, kan selama ini kita via WA saja. Iya. Jadi mungkin banyak pengalaman yang kita akan bisa ceritakan. Ruang ini saya rasa bagaimana, senang sekali. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Tutup latar belakangnya itu. Oke, berikut. Kita lihat dulu ya kameranya hidup. Terima kasih Pak Udani. Ibu Emiliana, silakan Bu. Maksudnya Kenapa kameranya hidup Bu? Ubah latar belakang. Iya, baik. Selamat sore, selamat siang Pak Fasil dan juga teman-temanku yang lain. Selamat Senang siang sekali juga. senang sekali bisa bertemu melalui Zoom ini. Mengapa saya menghidupkan kamera? Karena saya terus terang senang berjalan kaki. Mungkin karena waktu masih SMP itu bisa jarak dari rumah ke sekolah itu lumayan sehingga bisa jalan kaki lumayan jauh. Mungkin itu saja saya kembalikan. Luar biasa Ibu. Kita tepuk tangan dulu untuk kedua teman kita. Ya, saya lihat lagi yang kameranya hidup. Pak Bernardus Odung.
Oke, baik, terima kasih. Tadi satu ilustrasi bahwa kenapa jalan-jalan, senang jalan-jalan ya ketimbang Iya. pakai kendaraan motor. Memang saya juga sempat lama di Adonara, juga sempat sekolah di Adonara, dan jarak antara rumah dan sekolah juga jauh. Cuman kalau kenapa mau tidak mematikan kamera, itu salah satu faktor bahwa karena satu kerinduan juga di kelas 0931 ya Pak ini. Satu kerinduan dari saya sendiri khusus untuk kelas 0931, karena di dalam pertemuan-pertemuan kita selama ini kita tidak tahu mana penempatan kita di kelas mana. Lalu momen inilah kita bertatap muka sehingga kita saling kenal. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, lebih kepada kerinduan ya. Kerinduan. Ya. Oh, ini bagus ya, rindu untuk bertemu itu bagus itu. Oke, saya beralih ke Ibu Yanti. Silakan Bu Yanti. Kenapa kameranya hidup? Oke, terima kasih banyak. Volume perangkatnya dinaikkan lagi. Halo, tes, dengar Pak suaranya? Kecil Suara sekali, saya tapi tidak apa-apa. Silakan. Tadi bisa didengar Pak? Ya, bisa. Oke. Alasan saya masih menghidupkan kamera. Tadi ini perkenalkan dulu. Nama saya Yanti Simanjuntak. Dari Simanjuntaknya saya perkenalkan bahwa saya walaupun tinggal di Lembata, tapi asal saya dari Sumatera Utara. Tadi Bapak mengatakan, Pak Sil mengatakan pernah di Sumatera Utara. Asli saya Sumatera Utara, saya asli orang Medan. Saya bisa berada di sini karena mengikuti tulang rusuk saya. Oke, itu sekilas perkenalan saya. Saya memilih menghidupkan kamera. Tadi pertama saya ya instruksinya bahwa yang menyukai olahraga jalan kaki. Ya. Jadi saya memilih menghidupkan karena olahraga jalan kaki itu olahraga yang sederhana, tanpa ada biaya, tetapi menyehatkan. Di samping itu juga dengan jalan kaki kita walaupun lama, tetapi kita masih bisa melihat di sekitar kita sekilas, tanpa kalau naik kendaraan kan cepat sekitar kita perhatikan. Tapi dengan berjalan kaki kita bisa melihat sekitar kita lebih lama lagi dan lebih intens lagi. Nah itu yang saya sampaikan. Di samping itu juga seperti tadi yang kata Pak Bernardus, saya juga mau melihat lagi teman-teman siapa saja rekan-rekan yang bersama saya bersama-sama semoga bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini sampai selesai. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Kata kuncinya saya tangkap itu sederhana, murah, dan menyehatkan. Nah, kehadiran Ibu ini membuat saya teringat kembali dengan orang-orang Medan ini. Ya, saya mendampingi guru itu bukan Sumatera Utara ya, Sumatera Utara provinsinya, tapi kabupaten kotanya Medan. Ya, dan beberapa orang juga Simanjuntak. Maka ketika nama saya baca saya langsung terganggu, ini pasti dari Sumatera itu. Oke, kita lanjut. Ibu Yanti, sekarang Ibu Tresia Kandida, silakan Bu. Hidupkan audionya Bu, audionya masih mati Bu. Ya, sudah Bu, silakan. Baik Pak, selamat siang. Maaf baru bisa gabung karena di tempat saya memang jaringannya agak susah. Nah, jadi sudah bergabung ke Jimit dari tadi, cuman baru juga ikut bergabung. Jadi pembicaraan sebelumnya, maaf, tapi memang pembicaraan sebelumnya saya belum tangkap, termasuk ini pertanyaan Bapak ke saya yang mau saya jawab ini tentang apa. Oh ya, Ibu
suka atau tidak olahraga jalan kaki? Pertanyaan sederhananya begitu. Ibu suka atau tidak olahraga jalan kaki? Sangat suka Bapak, karena kebetulan saya juga guru di desa yang memang ke sekolah masih berjalan kaki. Karena menurut saya dengan berjalan kaki selain untuk olahraga, dengan berjalan kaki juga hemat atau irit, tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk bahan bakar minyak kendaraan. Terus dengan berjalan kaki mungkin kita memiliki relasi dengan sesama di sekitar kita, ketemu orang di jalan atau bersama siswa-siswi berjalan bersama-sama ke sekolah. Kalau kami di desa memang ke sekolah, ke tempat kerja, kadang berbarengan sama-sama dengan siswa. Baik Pak, terima kasih mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa. 2 kata kunci yang saya ambil, hemat lalu membangun relasi. Wah, luar biasa. Ini hebat ini. Oke, kita beralih ke Ibu Bernadette Penny. Silakan Ibu. Hidupkan dulu audionya, baru menyampaikan, menjawab, memperkenalkan diri juga. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Pak, minta maaf, saya baru masuk gabung, tolong minta pertanyaan ulang dulu. Pertanyaannya sama saja, Bu. Ibu suka tidak olahraga jalan kaki? Ibu suka atau tidak olahraga jalan kaki? Oh ya, terima kasih. Untuk berjalan kaki, menurut saya, bagi saya juga hal yang baik untuk melatih kekuatan otot, apalagi kami di daerah terpencil, jadi harus sekolah harus dengan jalan kaki. Dan jalan kaki juga bermanfaat bagi diri kita dan juga bisa bersama dengan siswa untuk berjalan menuju ke rumah kami masing-masing. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu, luar biasa. Kekuatan otot. Nah, ini berkaitan dengan kesehatan ini. Pantas orang kampung itu biasanya kuat-kuat ya. Kita orang desa itu biasanya kuat itu. Karena memang kuat jalan kaki memang. Oke, saya beralih ke sabar. Pak Yohanes PP kita, Pak Yohanes Gati. Silakan Pak. Halo, selamat siang, selamat bertemu Pak. Selamat siang Sil. Pak. Ya. Selamat siang semua teman-teman CGP. Saya sebetulnya kamera hidup karena saya hobinya jalan kaki. Oh gitu. Ya, hanya kameranya bermasalah, jadi mau hobi dan tidaknya tetap kamera mati. Jadi alasan saya sederhana saja, karena jalan kaki salah satu cara untuk menyehatkan badan kita. Mungkin itu saja, Pak Sil, saya kembali. Oke, terima kasih Pak. Ya, kesehatan ya. Saya beralih lagi ke Pak Masudin. Ya, hadir Pak Masudin. Ya, silakan Guru. Ya, baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Mohon izin baru bergabung karena kami ada beberapa teman di kelas ini tadi sempat ada kegiatan di dinas untuk ambil SPMT P3K, jadi agak terlambat untuk bergabung, Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Masudin Muhammad Jinan. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP N1 Wulandoni. Saya senang dengan olahraga, dalam hal ini adalah berjalan kaki. Yang pertama karena di satu sisi jalan kaki adalah bagian dari olahraga. Kemudian memberikan
dengan jalan kaki, memperkuat otot-otot terutama kaki sehingga bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit seperti asam urat, reumatik dan lain-lain. Namun menurut saya jalan kaki juga punya kelemahan. Jadi saat kita mengejar sesuatu yang seharusnya perlu membutuhkan waktu yang cepat, namun dengan jalan kaki menurut saya tentu membutuhkan waktu, sehingga kita harus membutuhkan transportasi untuk mempercepat apa yang sudah kita menjadi keinginan kita. Mungkin seperti itu Bapak, menurut saya kembalikan. Baik. Terima kasih. Kesehatan dan juga relasi ya. Ya. Saya minta komentar dari Pak Emmanuel Begu. Halo Pak Emmanuel Begu. Bisa dengar suara saya? Ya. Halo, selamat. Kameranya on saja Pak. Ya, selamat siang Bapak. Ya. Nah, sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya Emmanuel Begu, CGP Angkatan 9 dari SMP Satap Tua Butung, Naga Butung. Baik, sebelumnya selamat siang sekali lagi untuk kita semua. Selamat siang Pak. Ya, jadi mungkin bicara terkait dengan suka tidaknya soal jalan kaki, olahraga jalan kaki, saya memang melihat dari aktivitas fisiknya, saya rasa dia paling sederhana, jadi yang pasti saya juga suka. Karena memang aktivitas yang paling mudah, murah, aman, dan efektif, yaitu jalan kaki sudah. Jadi saya juga suka sebenarnya jalan kaki Bapak. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak. Oke, sederhana, murah, mudah dilaksanakan. Oke, kata kuncinya saya ambil. Oke, saya minta komentarnya Pak Octavianus. Baik, terima kasih Bapak Fasilitator. Selamat sore Bapak pengajar praktek, teman-teman TGP, khususnya kelas 0931. Yang pertama, perkenalkan saya, nama saya Bapak Octavianus Ponmejak, asal sekolah saya SMK Swasta Kusuma Bakti, Awaleba. Saya di sekolah mengajar mata pelajaran untuk teknik otomotif untuk kejuruan punya. Jadi baik, untuk kalau terkait dengan olahraga jalan kaki, yang jelas pasti hampir pada umumnya banyak yang suka olahraga jalan kaki. Karena pada saat mau biasa dengan kendaraan, tetapi namanya olahraga pagi atau olahraga sore pasti jalan kaki, lepas atau jalan santai, karena olahraga itu juga untuk kesehatan kita juga. Sehingga mungkin tadi saya memang kasih mati kamera karena selama ini saya sudah terbiasa dengan kendaraan sepeda motor. Tetapi pada akhir-akhir ini saya sudah sedikit mau merubah diri dengan jalan kaki. Kebetulan rumah saya dengan sekolah saya juga dekat sekali. Mungkin itu saja. Mungkin terima kasih Pak Sil sebagai fasilitator. Terima kasih juga saya mungkin sampaikan untuk Bapak Sil. Saya juga tadi baru dapat informasi bahwa saya kira dari nama ini, saya kira dari pertama orang Flores, orang daratan kita, tapi saya kira selama ini tugasnya di Flores Barat sana jauh-jauh, padahal ada di dekat kita kayak gitu. Sekitar saja Pak. Mewakili teman-teman untuk kami CGP kelas ini, kalau Bapak Sil ke Lembata, rumah kami selalu terbuka untuk Bapak. Terima kasih Bapak, saya kembalikan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa. Ada yang belum berkomentar ini kelihatan ini. Pak Agustinus Petrus Lera ya. Halo Pak Agustinus. Ya. Ya Pak. Silakan berkomentar Pak. Baik, terima kasih. Nama lengkap saya Agustinus Petrus Lera, CGP Angkatan 7,
Saya tidak suka dengan berjalan kaki, alasannya karena aktivitas saya setiap hari itu urus sapi. Jadi jarak dari rumah ke tempat sapi itu kurang lebih 5 kilo. 5 kilo, jadi pergi pulangnya selalu dengan motor. Lalu ke sekolah, jarak sekolah ke rumah itu 3 kilo. Jadi aktivitasnya pagi ke sapi, lalu ke sekolah, pulang, siangnya jam 3 ke sapi lagi. Jadi waktu untuk berjalan kaki tidak ada. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, mengisi kesempatan ya Pak. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Agustinus. Yang belum berkomentar siapa? Ibu Paulina? Ya, betul Ibu Paulina. Ya, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulina Roerat. Saya CGP Angkatan 9 dari Smas Frater Don Bosco Lauleba. Sebelum ke Lauleba, saya pernah mengajar di Larantuka, khususnya di Podor selama 11 tahun, baru pindah ke Lauleba. Jadi saya pernah tinggal di Flores Timur juga kurang lebih 12 tahun. Alasan saya tadi mematikan kamera, karena terus terang saya tidak suka olahraga yang melelahkan. Saya tidak suka olahraga, jadi saya tidak suka pekerjaan yang melelahkan, salah satunya jalan kaki itu menurut saya melelahkan. Jadi saya tidak suka, maka saya matikan kameranya. Terima kasih. Oke, melelahkan. Oke, kata kuncinya saya ambil ya. Oke. Sehingga matikan kamera. Oke. Yang belum adalah Ibu Maria Jelau Gabur ya. Gabur. Ya, oke. Perkenalkan. Ibu Maria dengan Pak Agustinus dekat itu. Iya. Ya, dulunya dekat sehingga bunyinya saya langsung tahu bahwa ini berdekatan ini. Iya Pak, karena saya punya laptop ini ada gangguan sedikit maka kami dari tadi sementara. Kalau itu satunya dimatikan, satunya audionya dimatikan. Oh iya. Hanya videonya saja yang dibuka. Iya Pak. Silakan Ibu. Iya, selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Selamat siang Bu. Saya memilih tadi untuk sebenarnya lebih suka jalan kaki karena kebetulan memang dari dulu itu sekolah saya itu dari SD dari TKK sampai SMA itu jaraknya lumayan jauh sehingga memang kami semua rata-rata waktu itu tuh lebih banyak suka jalan kaki karena menyangkut kendaraan waktu itu transportnya juga sulit sekali, hanya ada ojek, itu pun kalau kebetulan kalau kita punya uang waktu itu ojeknya Rp100 sih waktu itu di zaman itu Rp100. Kalau ada kita bisa naik ojek, kalau tidak ada ya terpaksa kita jalan kaki. Jadi suka tidak suka ya terpaksa kita jalan kaki karena memang pada saat itu transportnya sangat susah sekali sehingga dengan terpaksa kita harus jalan kaki. Jadi mau berangkat ke sekolah itu pagi-pagi itu sudah siap. Beda dengan anak-anak zaman sekarang ini, ojek segala macam, motor segala macam itu ada semua. Jadi kita bangun jam 7 langsung mandi berangkat juga transportasinya selalu tersedia. Kalau kita dulu tuh beda sekali, jadi kita harus pagi-pagi sudah bangun sehingga siapnya lebih awal sehingga ke sekolahnya juga tidak terlambat. Mungkin dari saya begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Agustina. Iya. Nikmati yang ada. Iya. Kesimpulannya begitu, nikmati yang ada. Betul sekali Pak. Oke, baik. Nah, sebelum kita maju lagi, saya mau sampaikan dulu untuk Pak Bernardus Odung. Pak Bernardus ini sebenarnya sebentar jam 4 Pak. Pak ada di kelas 932 Pak. Pak Bernardus, karena saya lihat kan kelebihan ini, jumlahnya kok lebih. Masih mutu, masih Pak Bernardus salah kamar nih. Ya, masih mut. Pak. Ya. Jadi ini saya bisa keluar kah? Ya. Karena saya masuk dari awal tadi nih. Aduh. Pak, jam berapa? Sekitar jam 16.15, jam 4.15 itu mulai. Jadi kurang 5 menit 10 menit sudah masuk.
Kalau begitu minta maaf Pak, saya sudah masuk. Oke, aman Pak. Nah, karena saya lihat jumlahnya lebih, aku jumlahnya bisa lebih. Kan seharusnya kita tambah dengan PP, dengan saya maka kita 13 orang. Nah jumlah yang di layar itu bisa sampai 14 karena memang adminnya juga ada di dalam. Saya kan menggunakan 2 perangkat sekaligus nih. Nah, saya buka satu kali. Nah. Oke, baik teman-teman semua. Izin saya share screen dulu ya, supaya kita bisa melihat alur kita untuk hari ini dalam waktu, lagi 60 menit saja nih. Nah, kita tepat waktu teman-teman ya, tepat mulai, tepat jam kita berhenti. Nah, karena setelah itu saya masih dan kelas yang lain, ini masalahnya. Nah. Oke, sabar sebentar, saya share dulu. Windows. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah tampak? Sudah terlihat? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah terlihat. Sudah. Bisa baca atau tidak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak, bisa dibaca. Ya, terima kasih Bu. Nah, kali ini kita masuk pada alur eksplorasi konsep. Kalau kemarin teman-teman belajar secara mandiri, kemudian kesempatan ini yang kita diskusinya. Dan ini hanya berlaku pada modul 1.1. Modul 1.2 dan seterusnya sampai ke 3.3 tidak ada lagi video conference untuk forum diskusi. Nah, semuanya melalui LMS secara asinkronus. Nah, begitu. Nah, pertemuan kita ini 2 jam pelajaran, kita sudah lewati sekitar 30-an menit, maka masih ada sekitar 50-an menit lagi. Oke, pembukaannya sudah kita lewati. Ada kesepakatan belajar, teman-teman. Ada kesepakatan pembelajaran. Pertama itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Teman-teman boleh buka audionya ya. Kalau sepakat, katakan sepakat. Nomor 1, bagaimana sepakat? Sepakat. 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 Oke. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Sepakat. 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 Nah, bagus. Yang ketiga, jika peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Sepakat. 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 Berpendapat telah dipersilakan. Sepakat. 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 Oke. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Sepakat. Siap. Sepakat. Sepakat. Yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Sepakat. Sepakat. Yang ketujuh, selama Vicon, kamera tetap hidup. Sepakat. Sepakat. Ya, kita sepakat. Kecuali ada sesuatu ya. Ya. Misalnya ingin bermasalah, nah, mungkin ya. Kameranya bermasalah. Nah, itu tidak bisa toleransi. Nah, tapi intinya bahwa semuanya namanya Vicon itu pasti kameranya harus on. Yang kedelapan, audio dalam keadaan mood dihidupkan jika diberikan kesempatan untuk berbicara. Sepakat. Sepakat. Oke. Sepakat. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Ada, silakan Pak. Jika ingin bersen pendapat. Jika ingin berpendapat, Angkat tangan. silakan fitur raise hand ya. Ada lagi? Pas. Sepakat. Pas. Sepakat.
Oke, kalau ini sudah sepakat, maka ini kita pakai. Nah, nanti baru kita mungkin lengkapi dalam perjalanan kita selanjutnya. Ya, kita ke slide yang berikut. Agenda kita ini teman-teman, pembukaan, kemudian ada refleksi kritis, kemudian ada dialog, diskusi dan tanya jawab, lalu ada refleksi dan umpan balik, kemudian penutup. Nah, kalau saya jelaskan lebih detail lagi maka ada di sini. Nah, jadi pada pembukaan sekarang ini sudah lewati, kemudian sebentar nanti teman-teman akan diberikan pertanyaan pemantik, lalu teman-teman memberikan pendapat berdasarkan pertanyaan itu. Setelah itu selesai, kita ada kesempatan untuk bertanya dan jawab. Ada yang membingungkan atau apa ya, kita bertanya lalu kita semua yang menjawab ya. Ini kegiatan kita ini kegiatan fasilitasi teman-teman ya, bukan mentoring atau training, beda. Maka yang namanya fasilitasi itu berarti yang menjadi narasumber itu adalah semua peserta. Gitu. Oke, kemudian nanti di bagian menuju ke akhirnya ada refleksi dan umpan balik, lalu kita menuju ke penutup. Teman-teman, saat ini kita masih berada pada paket modul 1, kemudian modul yang juga modul baru 1.1 dengan judulnya adalah Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan sesi pembelajaran kita sudah saya sampaikan tadi, ini forum diskusi refleksi. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju, yang pertama guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi maupun secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Ini kompetensi lulusan yang dituju. Capaian umum modulnya, 1, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Lalu kita lihat di capaian khusus modulnya. Secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodrat. Nah, ini identitas modulnya. Lalu kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Ini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan pemantik. Teman-teman bisa screenshot ya supaya saya bisa kita bisa lihat wajah maksud saya. Bisa kan? Screenshot. Ya. Atau foto pakai HP atau apa di situ supaya saya tutup ini, kita baku lihat wajah. Sepertinya kurang bagus kalau teman-teman saya tidak lihat. Itu buka ini sama-sama dengan. Atau sebentar saya ulangi lagi juga tidak apa-apa. Oke, teman-teman izin saya stopkan dulu ya. Ya. Supaya ketika kita omongnya saling baku lihat ini, kalau tidak maka repot ini nanti. Ya, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya?
Jadi kita omong bukan berdasarkan kebenaran yang tertulis dalam buku, teman-teman. Hati-hati, ini pembelajaran orang dewasa ya. Pembelajaran orang dewasa. Nah, jadi kita omongnya kita mengaitkan pengetahuan lalu kita hubungkan dengan halal kontekstual. Halal kontekstual. Lalu ada pendapat-pendapat yang disampaikan oleh siapa saja dari kita semua yang ada, tentu tidak ada yang salah. Kalau teman-teman mau tambahkan boleh, tetapi bukan berarti menyalahkan. Itu tidak dibenarkan dalam forum pendidikan guru penggerak, tidak ada itu. Ya, karena yang kita utamakan di sini adalah belajar bersama, tumbuh bersama, bergerak bersama. Nah, nilai kolaborasinya kita junjung tinggi di sini. Sehingga semua pendapat akan kita pakai. Kalau ada yang mungkin perlu ditambahkan silakan. Tetapi bukan menyalahkan pendapat sebelumnya. Ini beberapa waktu yang lalu ada pengajar praktik bisik ke saya, Pak, CGP ini mentalnya belum bisa dibentuk, mereka sepertinya masih berdebat. Saya bilang, suruh mereka belajar kembali modul 1.2. Di situ sangat jelas ya, sangat jelas. Nilai kolaborasi yang di situ luar biasa. Sehebat apapun kita tidak mungkin menguasai seluruhnya. Lalu orang itu mungkin menurut pandangan orang tertentu bahwa dia sangat lemah, tetapi saya yakin pada dirinya menyimpan ada hal-hal yang luar biasa yang tidak kita miliki. Itu pasti. Nah, dengan demikian maka kolaborasinya kita pegang kuat itu. Oke, baik teman-teman, kembali ke pertanyaan, silakan berkomentar. Semua kita punya kesempatan untuk berpendapat ya. Saya ulangi, apa makna kata menuntun? Menuntun ya. Dalam proses pendidikan anak bagi saya, bagi diri kita. Bagi saya, jadi tidak jauh dengan orang lain, bagi saya. Menuntun bagi saya seperti apa? Oke, silakan pendapat. Sudah banyak karya ini Pak Agus, luar biasa. Saya beri kesempatan pertama untuk Pak Yohanes PP ya. Pak Yohanes, kemudian kita menuju ke Ibu Yanti, lalu yang ketiga Ibu Tresia, yang keempat Ibu Bernadette. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sil. Ya. Baik, ini semua pertanyaan untuk kami PP juga Pak Sil ya. Ya, kita diskusikan bersama Pak. Bagus. Oke, baik. Baik, luar biasa. Baik Pak, menurut saya menuntun yang saya pahami sederhana saja Pak. Kalau saya menuntun itu artinya jalannya sudah ada. Ibaratnya kalau di kertas garisnya sudah ada, tinggal dikasih pertebal. Begitu juga dengan siswa kita. Kodratnya sudah ada, tinggal kita bisa, seorang guru bisa mengarahkan, membimbing siswa kita menuju sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Mungkin itu saja dari saya Pak Sil dan teman-teman CGP, saya kembalikan. Oke, luar biasa Pak PP membuka jalan untuk kita semua ini. Jalan sudah ada, tinggal kita membuat jalan itu semakin terang gitu Mas ya. Ada bentuknya bahwa ini jalan. Gitu. Oke. Yang urutan kedua tadi siapa? Saya kurang hafal tadi. Ibu Yanti mungkin ya? Saya Pak. Saya. Oh ya, silakan. Silakan Ibu Yanti. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Makna kata menuntun bagi saya itu menuntun berarti memberi arah. Arah yang jadi menuntun berarti kita memberi arah, sama seperti seorang ibu dengan anak batitanya. Ketika anak batitanya itu mau belajar berjalan, itu ibu tersebut menuntun anak tersebut sehingga anak tersebut bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Atau ketika kita menuntut orang buta itu kan jalannya dia tidak tahu mau kemana. Jadi kata menuntun itu kita menunjukkan arah sehingga dia bisa berjalan sesuai dengan arah yang ingin ditujunya. Itu menurut saya Bapak. Terima kasih.
Oke, terima kasih Ibu Yanti. Teman-teman, mari kita tepuk tangan dulu. Ya, ya, bagus, bagus, bagus. Ya, saya tangkapnya dari pendapat Ibu Yanti itu memberi arah dan membimbing. Dengan perumpamaan yang Ibu Yanti sampaikan pada seorang anak yang belajar berjalan tadi. Oke, urutan ketiga tadi siapa? Saya lupa. Saya Ibu Tresia ya. Oh, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya menuntun itu kalau bagi saya itu sama dengan mendampingi. Nah, jadi tugas kita sebagai pengajar di sekolah itu untuk mendampingi seperti yang sudah Bapak Yance sampaikan bahwa setiap anak itu sudah memiliki kodrat, sudah memiliki bakat dan talenta masing-masing. Jadi kita sebagai guru itu mendampingi bagaimana membuat agar talenta atau bakat anak itu semakin tahu, oh saya ini bisa ini, oh saya punya kemampuan di sini. Nah, kita sebagai guru saya pikir harus bisa mendampingi siswa menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu, luar biasa Ibu Tresia. Mendampingi ya, kata kuncinya yang bisa saya tangkapnya. Oke, nomor 4 tadi siapa? Saya lupa. Atau kita buka yang baru dulu. Pak Agustinus, setelah itu baru Pak Emmanuel ya. Terakhirnya Pak Octavianus. Siap, siap. Ya. Silakan Pak Agustinus. Pak Agustinus, di mana posisinya? Masih mute. Halo Pak. Ya. Halo. Oke. Baik, terima kasih Pak. Kata menuntun dalam konteks pendidikan anak itu mengacu pada proses memberi bimbingan, arahan dan dukungan. Seperti tadi malam saya baca dari filosofisnya Ki Hajar Dewantara bahwa kita guru itu diibaratkan seperti petani. Bagaimana kita mulai menanam sehingga tanaman yang kita tanam itu tumbuh dan berkembang dan berbuah. Itu dari saya Pak, saya kembalikan. Oke. Memberikan bimbingan, arahan dan juga dukungan. Ya. Ya, kata kuncinya itu. Oke, kita dengar lagi kedua Bapak yang sudah rahasia tadi, Pak Emmanuel sekarang ya. Ya, baik. Selamat sore. Ya, jadi selamat sore Pak. Saya langsung saja Pak, kalau dari saya kata menuntun itu sendiri dari sisi menuntun anak itu artinya bahwa kita mendampingi, bukan hanya mendampingi tapi pada sampai mengantar anak untuk menuju ke suatu tujuan dengan bimbingan. Terima kasih Pak dari saya. Ya. Mendampingi tidak hanya sebatas mendampingi tapi juga dengan bimbingan. Menghantar ya, sampai ke tujuan. Nah, ya. Oke. Benar Pak, saya tangkap itu tidak salah kan Pak? Benar Pak. Oh ya, oke. Berikut ada satu lagi tadi, sudah raisen tadi. Pak Octavianus ya? Ya Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin kata menuntun bagi saya mungkin banyak yang teman-teman sudah sampaikan tadi, selain membimbing, mendampingi, atau mengantar gitu. Itu kata kuncinya, sehingga mungkin kalau ngomong kata menuntun ini, kita kembali ke tugas utama seorang guru. Karena banyak yang masih berpikir bahwa tugas guru itu hanya mengajar, padahal menuntun ini juga bagian dari tugas utama guru. Mendampingi, mengarahkan, menilai sampai dengan mengevaluasi. Itu tugas utama guru, sehingga bagian dari itu. Ya, untuk kata mendampingi kalau menurut saya tadi seperti mendampingi tadi, menuntut, pada intinya kita berkolaborasi dengan anak. Mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembali. Oke, terima kasih Pak Octavianus. Ada kolaborasinya, ya. Ada kolaborasinya, kemudian menuntun, tapi juga kita sertakan dengan evaluasi. Begitu, menuntun yang artinya bahwa membimbing, mengarahkan, tetapi juga disertai dengan evaluasi.
Nah, sehingga kita bisa tahu kita punya kelemahannya di mana, kekurangan di mana yang harus kita perbaiki. Oke, luar biasa teman-teman. Pertanyaan pertama sudah sukses. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa, ya. Wah. Oke, kita beralih ke nomor yang kedua. Saya pakai foto ini jadi. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Pertanyaannya begitu. Apakah dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Ya, kita ini, budaya kita ini sama ya. Budaya kita ini sama. Kita sama lama holot kan? Berarti apa yang teman-teman omong saya juga tahu. Oke, silakan berkomentar teman-teman. Ibu Yanti, masih banyak teman yang belum berbicara ini. Sabar Ibu Yanti ya, bukan saya tidak beri kesempatan. Ada. Tapi sambil menanti, mungkin Ibu Yanti silakan. Ya, silakan Ibu Yanti. Terima kasih. Ini hanya sekilas yang saya pikirkan. Sekilas yang saya pikirkan mengenai tadi budaya apa Pak? Budaya budaya sosial. Ya, konteks sosial budaya, konteks sosial budaya. Itu saya sempat memikirkan budaya tradisi di kampung halaman suami saya di Lamalerah. Itu yang mereka biasanya lakukan setiap tanggal 1 Mei itu Misa Leva. Namanya Misa Leva. Jadi Misa Leva. Nah, itu sebelum mereka melakukan penangkapan ikan paus, itu mereka setiap tanggal 1 Mei itu mereka mengadakan Misa Leva, misa ibadah. Nah, dari situ saya bisa melihat bahwa pada pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada menyimpan kodratnya kita sebagai insan apa, makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita dengan tradisi kita masih bisa mengikat kita bahwa tradisi juga bisa kita lakukan dengan ibadah kita kepada Tuhan, seperti itu. Terus kalau konteksnya relevannya tuh misalnya tuh kalau kita sebagai pendidik, apalagi yang mungkin anak-anak yang bila melerang itu selain mempertahankan budaya Misa Leva itu, mereka juga meningkatkan iman dan takwa mereka. Iman dan takwa mereka, sehingga tidak hanya mereka bisa melestarikan budayanya, tapi mereka juga tetap mempunyai iman dan takwa terhadap Tuhan. Itu yang saya tangkap dari itu yang pemikiran saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yanti. Ya, ini Maria Gabur, Ibu Maria Gabur. Iya, Bapak. Ya, matikan dulu audionya. Masih. Saya kok matikan tidak bisa ini. Ibu Maria Gabur bisa dengar suara saya? Masih Pak, karena laptopnya berat jadi setengah mati untuk dimatikan Pak. Oh ya. Oke. Iya Pak. Mati.
Kurangi, turunkan volumenya saja. Kurangkan volume. Oke, ada satu budaya ya, budaya penangkap ikan paus yang diangkat oleh Ibu Yanti tadi ya. Iya, Bapak. Ya, maksud saya ulangi apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi maksudnya bahwa yang diangkat Ibu Yanti itu tentang misa lepa tadi, misa lepa, sebuah upacara yang dibuatnya untuk dibuat penangkapan ikan paus. Sahabat, ini kita mesti atasi dulu ini audionya Ibu. Iya Pak. Ini cuma Pak, karena laptopnya berat jadi setengah mati untuk mematikan. Oh begitu. Mungkin solusinya Pak Agustinus Lera dengan Ibu Maria itu agak jauhan sedikit. Ya. Yang dekat karena itu dia akan tahu. Atau mungkin dari admin saya kasih mati, Pak. Ternyata tidak bisa. Wow, suara masih kecil. Nah, di reset aja, di reset. Iya, Pak. Saya sudah berusaha untuk mati kan. Sudah, tidak apa-apa. Kita berusaha untuk tidak terganggu. Oke, ada lagi silakan. Teman-teman. Ini Ibu Yanti dari Medan malah akan berkomentar pertama ini. Ada Ibu Tresia Kanida, silakan Ibu. Ibu Tresia masih mute ya, dihidupkan dulu. Oke. Ibu angkat. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari saya memaknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya itu karena maksudnya kita menuntun dalam sosial budaya ini kita para guru termasuk saya sebelumnya itu menuntut, bukan menuntun tapi menuntut siswa untuk bisa hanya tahu materi apa yang saya ajarkan di kelas. Jadi tanpa melihat sisi lain dari siswa, mungkin siswa saya ada yang lebih dominan di bidang olahraga atau budaya atau sosial lainnya, tapi kebanyakan, bukan saya saja, mungkin hampir kebanyakan guru itu kita masih menuntut siswa untuk hanya dengan memahami materi atau pengetahuan yang kita ajarkan. Tapi dengan kurikulum Merdeka ini dan dengan mengikuti guru penggerak ini, saya bisa mengetahui, ada gambaran bahwa siswa kita tidak perlu tuntut untuk harus tahu, harus 100 dengan nilai mata pelajaran yang kita ajarkan di kelas, tapi juga mungkin lebih ke apa bakat dan minatnya di lingkungan. Seperti di sekolah saya saat ini, kita lagi membiarkan atau mendukung siswa-siswi untuk mengikuti budaya di Kedang, ada festival apa atau musik tatong apa, pasti siswa di sekolah saya selalu dilibatkan. Sekian Bapak dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa. Ya, baik. Oke, yang lain silakan Bapak. Ibu Gabor. Saya Bapak. Mana yang coba resen supaya saya lihat. Ibu Gabor. Oh, Ibu ya, Gabor. Silakan. Iya. Yang pertama saya minta maaf Bapak karena saya punya laptop terganggu sehingga untuk sementara saya bergabung dengan Pak Agus. Ya. Iya. Baik. Minta maaf untuk teman-teman semuanya mungkin dengan kejadian ini mengganggu kita semua. Oke. Dalam konteks sosial budaya ini kata menuntun dalam arti pendidikan mengacu pada dan memberikan bimbingan dan arahan kepada anak, terkhusus kepada norma-norma yang selama ini sebenarnya ya lebih saya ambil itu adalah norma sopan santun, karena kita lebih penting mengajar anak tentang pendidikan, tapi kita lupa mengajarkan mereka tentang norma sopan santun. Di zaman sekarang ini budaya sopan santun untuk anak-anak kita itu sekarang sangat minim sekali.
Padahal dulu zamannya saya waktu itu, seperti yang saya ceritakan tadi, masalah transportasi itu norma-norma sopan santun itu kita sangat takluk kepada guru-guru. Seperti contoh tegur sapa, salam kepada guru itu kita lewat di depan guru saja kita rasa takut sekali. Tapi di zaman sekarang ini mungkin karena pengaruh teknologi canggih ini yang membuat norma-norma banyak yang dilupakan, terkhusus pada norma sopan santun. Mungkin itu dari saya, Bapak. Oke, terima kasih Ibu Maria Gabur ya. Iya, Bapak. Oke, baik. Terakhir kita dengar dari Pak Hudani. Silakan, Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Pak Sil. Jadi untuk pertanyaan ini ada dua kata kunci, yaitu memaknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya dan upaya. Bagaimana upaya untuk mewujudkannya. Menurut pendapat saya, kalau kita berbicara tentang sosial budaya, maka budaya kita Lamaholot ini kaya akan nilai. Kaya akan nilai dan kaya akan norma. Yang kekayaan itu secara perlahan sudah mulai bergeser dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang secara tidak langsung membuat nilai itu bergeser. Nah, kurikulum Merdeka ini memberi kita nuansa, memberi kita ruang untuk bagaimana kita mengidentifikasi nilai-nilai yang harus bisa dikembangkan sesuai dengan fitrah anak. Sesuai dengan fitrah anak dalam konteks kita punya sosial budaya lokal. Terlalu banyak, Pak. Terlalu banyak. Nah, untuk mewujudkan itu, kadang-kadang kita guru belum tentu mampu. Karena kita terbatas dengan pemahaman tentang budaya itu secara mendalam. Tetapi jangan lupa bahwa di lingkungan kita ada orang tua yang sanggup bisa memberikan itu, maka kenapa kita tidak manfaatkan mereka? Kita undang mereka menjadi fasilitator untuk mendampingi anak-anak kita, tuntun mereka untuk menanamkan nilai itu. Sehingga nilai itu menjadi sangat kuat dalam dirinya, apapun gelombang sosial yang bisa menggeser nilai, dia tetap akan bertahan. Mungkin pendapat saya seperti itu. Saya kembalikan. Oke, luar biasa Pak Hudani. Ya, pembicara terakhir untuk nomor 2. Jadi memang luar biasa memang Pak PP kita nih. Ya, kita budaya kita Lamaholot itu luar biasa, kaya sekali sebenarnya. Tegur orang saja itu menjadi sebuah budaya orang Lamaholot. Nah, jadi kita lihat tadi konteksnya sosial, tetapi juga budaya ya. Jadi budaya-budaya yang berkembang selama ini ada yang sudah hilang, lalu ada yang masih dipertahankan. Lalu sosial yang jalan, lalu tegur sapa, apa segala macam, menerima tamu. Nah, itu semua itu. Nah, pada diri anak, nanti saya akan tegaskan di bagian akhir. Pada diri anak itu sudah tertanam itu. Kalau memang budaya dan sosial dan budaya itu masih dipertahankan. Nah, tapi faktanya sekarang mulai terjadi modernisasi, sudah mulai terjadi sedikit pergeseran seperti yang dikritis oleh Pak Hudani. Nah, teman-teman, waktu kita singkat, jadi saya terpaksa manfaatkan sehemat mungkin ya. Saya lihat ini diskusi kita 3 jam ini tidak ada arti ini jadinya. Nah, tapi terpaksa saya potong dulu karena masih ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab nih. Oke, kita ke nomor 3 ya teman-teman. Sepakat toh? Iya. Mengapa pendidikan murid atau pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, mengapa? Nah, ini. Kenapa mempertimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zaman? Mengapa? Oke, silakan berkomentar. Teman-teman yang belum, saya harap supaya bisa berpartisipasi ya, memberikan pendapat. Ya, Pak Masudin, setelah itu Ibu Bernadette Penny. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya, mengapa pendidikan perlu melihat perlu mempertimbangkan kodrat alam dan zaman ya. Kodrat zaman. Ini kaitan dengan pertanyaan sebelumnya, kaitan dengan menuntun anak dalam perspektif sosial budaya. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara dengan kondisi budaya yang begitu beraneka ragam. Oleh karena itu,
sebagai seorang guru di dalam proses menuntun anak, tentu guru harus mempertimbangkan yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dalam kaitan dengan kodrat alam, itu bagaimana supaya peran guru sebagai pengajar itu menuntun anak untuk mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan di mana anak itu berada. Tentu dalam menuntun anak kita harus mempertimbangkan keadaan alam. Ini menurut saya, nanti mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, menuntun anak untuk bagaimana bisa hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi di mana anak itu berada. Sementara dalam kaitan dengan kodrat zaman, menurut perspektif Ki Hajar Dewantara, karena kaitan dalam berbicara tentang zaman ini, hari ini tentu tidak sama dengan beberapa tahun lalu. Akan sama dengan 5 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu, maka sebagai seorang guru, di dalam memberikan tuntunan terhadap anak, harus mempertimbangkan zaman di mana anak itu dilahirkan. Ada orang bijak yang menyatakan, janganlah mendidik anak pada zaman kalian. Jadi kita mendidik anak sesuai dengan zaman di mana anak itu berada. Dengan kata lain bahwa anak harus senantiasa terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ini mungkin menurut saya kembalikan, Bapak. Oke, terima kasih Pak Mas Udin Jinan. Ya, luar biasa, dua pendapat luar biasa ya, memisahkan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Oke, kita dengar suara dari Ibu Bernadette Penny. Silakan Ibu. Hidupkan audionya dulu, Bu. Ya, sudah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, pendidikan Waduh, kasihan. menurut saya itu pendidikan anak itu dilahirkan berdasarkan tempat dan situasi. Halo Bu. Alamnya. Dari situasi dan kodrat yang ada. Ibu Bernadette bisa ketik di kolom chat. Karena suara kami tidak bisa dengar. Atau teman-teman lain bisa mendengar suara Ibu Bernadette? Suaranya putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Ibu ketik saja, Bu, ketik saja di ini di kolom chat itu, Ibu ketik di situ. Nanti kita bacakan. Oke, satu lagi pengganti Ibu Bernadette. Mengapa perlu mempertimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zaman? Ya, Pak Octavianus silakan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan nomor 3 ini mungkin kita semua sudah baca dan tadi ada teman sudah singgung, karena pendidikan itu diibaratkan sebagai seorang petani, yang mana petani itu tugasnya bagaimana dia merawat tanaman. Merawat jagung beda dengan merawat padi, beda dengan merawat pisang. Begitupun seorang guru. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui karakter siswa, karena setiap siswa punya karakter yang berbeda. Sehingga kita mengajarkan juga, memberi ilmu juga dengan karakter yang beda-beda. Mungkin pertimbangan dalam gaya belajar, mungkin ada 3 gaya belajar itu, masing-masing punya gaya belajar yang berbeda. Mungkin juga dari segi hobi dan lain-lain, sehingga kodrat alam dan kodrat zaman itu juga perlu kita lihat kembali di mana anak itu berada dan kita berada. Begitupun pada zaman mana, zaman sekarang mungkin yang kita ketahui zaman pendidikan untuk abad 21 di era revolusi mental untuk
4.1 kalau tidak salah. Mungkin itu Bapak, terima kasih kembali. Oke, terima kasih Pak. Ya, oh ya, ada Ibu Tresia Kandida dan Pak Hudani. Bapak dan Ibu lebih singkat ya. Oke, silakan Ibu Tresia dan juga Pak Hudani. Silakan Ibu Tresia lebih dulu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini untuk membimbing siswa dengan mempertimbangkan kodrat alam dan zaman. Tadi beberapa guru sudah memiliki pendapat yang sama bahwa setiap siswa itu kodrat alamnya tersendiri. Mereka memiliki talenta atau kita lebih kenal sekarang dengan istilah keterampilan. Karena sekarang itu kita punya penilaian itu tidak hanya sikap dan pengetahuan, tapi juga dengan keterampilan. Jadi setiap anak itu pasti memiliki keterampilan yang berbeda. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru mengasah atau menuntun tadi siswa untuk bagaimana dia bisa lebih mengenal dan mengembangkan keterampilan yang dia miliki. Baik Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Tresia. Pak Udani, sesingkat-singkatnya Pak. Audionya Pak. Pak Hudani. Baik, saya sepakat dengan Ibu Tres bahwa anak itu terlahir dengan kodrat alamnya. Banyak sekali kodrat alam yang dimiliki anak yang berbeda-beda. Tugas kita mengidentifikasi kemudian membantunya. Nah, membantunya dia berkembang sehingga sesuai dengan tuntutan zaman. Kalau dia hobinya nyanyi ya difasilitasi sampai dia bisa menjadi seorang penyanyi. Kalau dia seorang pemain bola atau apapun, kita bantu dia sesuai dengan kodratnya. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Udani. Singkat, jelas. Ya. Oke, teman-teman kita akhiri dulu untuk nomor 3. Kita ke nomor yang keempat ya, terakhir. Apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhampa pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik? Apa relevansi pendidikan yang berhampa pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Apa relevansinya? Kait mengaitnya seperti apa? Oke, silakan. Pendidikan yang berhampa pada anak dengan peran saya sebagai seorang pendidik. Silakan berpendapat. Lagi-lagi sana, sama. Namun terhentikan saja oleh pemain akademi nomor 24. Kembali nomor 24. Lagi-lagi angkat. Nomor 19, pulang ke depan ke nomor 10. 5, masuk nomor 5. Ya, silakan. Apa relevansi pendidikan yang berhampa pada anak? Pernyataan itu ya, pendidikan yang berhampa pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Artinya apa kira-kira? Kaitannya seperti apa? Kait mengaitnya. Ayo silakan. 1 atau 2 orang cukup. Teman-teman CGP silakan. Ya, teman-teman C. Ibu Yanti lagi-lagi, silakan Bu Yanti. Setelah itu Pak Masudin ya. Ya, Ibu Yanti dulu, baru Pak Masudin. Oke, terima kasih. Di sini saya memaknai kata menghamba. Menghamba berarti kita menuruti apa kemauan anak. Itu menurut pemikiran saya mengenai menghamba. Yang namanya hamba berarti apa kemauan dari orang yang kita kata Tuhan dan hamba. Jadi kalau kita menghamba berarti kita sebagai seperti Tuhan dengan hamba itu. Jadi hamba itu harus mengikuti apa kemauan dari anak itu, tetapi tidak dengan
mengikuti hal yang negatif, tetapi hal yang positif. Jadi menghamba itu mengikuti kemauan anak. Anak mau diarahkan kemana, kita lihat apa kemauan anak. Seperti yang pada yang nomor 3 tuh, anak sudah mempunyai potensi apa dalam dirinya, sehingga kita melihat apa potensi itu, sehingga kita mungkin mencari sesuatu yang bisa kita arahkan dan menuruti apa keinginan anak untuk meningkatkan potensinya. Itu yang bisa saya pikirkan. Oke, terima kasih Ibu Yanti. Mengikuti, tetapi bukan berarti mengikuti apa kemauannya sebebas-bebasnya. Itu maksudnya, maksud dari Ibu Yanti seperti itu. Oke, Pak Masudin, sesingkat-singkatnya Pak. Halo Pak Masudin. Ya. Baik, terima kasih. Makna berhamba pada anak menurut saya adalah guru harus memandang anak dengan penuh hormat. Jadi seluruh aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh guru harus sepenuhnya berorientasi kepada anak tanpa harus menuntut hak. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, Bapak. Oh ya, menjalankan tugas karena panggilan itu maksudnya seperti itu ya. Tidak menuntut kan, tidak menuntut. Oke, luar biasa Pak. Ibu Tresia, silakan Bu. Baik Bapak, terima kasih. Nah, kalau menurut saya, pendidikan yang berhamba pada anak ini mungkin bagi saya itu sama seperti yang dikatakan Ibu Yanti. Jadi kita guru bukan mengikuti tapi lebih ke mendampingi minat atau kebutuhan atau kemampuan setiap anak di lembaga kita, karena setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Jadi bagaimana kita guru itu mencari metode atau model yang sesuai dengan kebutuhan siswa, agar siswa itu tidak malu atau tidak minder dengan keterampilan yang dia miliki, agar dia bisa mengembangkannya di lembaga yang kita asuh. Baik, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Ibu Tresia. Luar biasa pendapatnya. Teman-teman, dengan demikian maka 4 pertanyaan refleksi kita sudah diskusikan bersama. Sekarang kita menuju ke dialog. Mungkin ada yang mau menanyakan sesuatu, lalu kita lain siap untuk menjawab ya. Ini karena waktu ini 1,5 jam memang terlalu singkat karena kita harus perkenalan lagi. Sementara kita tidak bisa panjangnya karena jeda antara kelas A dan kelas B sangat singkat ya. Jadi kalau kita tetap ada ruang nanti kelas B-nya masuk gabung nanti karena saya gunakan link yang sama ini. Saya tidak buka yang baru, ini saya gunakan yang sama saja. Oke, teman-teman, ada mungkin 1 pertanyaan barangkali. Kira-kira seperti apa lalu kita coba kita diskusikan. Silakan. Ketika mempelajari modul, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Apa yang teman-teman tanyakan, nanti kita semua juga akan memberikan jawaban yang sama ya. Kita semua mempunyai tugas untuk menjawab, menyampaikan. Silakan. Atau tidak ada yang ditanyakan? Oh, Pak Octavianus, silakan. Ada Pak Octavianus. Oh ya. Baik Bapak, mungkin terkait dengan belajar modul khususnya untuk Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Mungkin filosofi yang kita kenal ada 3 itu, Inggar Suntolado, Inggar Mautorsa, dan Tuturi Handayani. Mungkin yang saya tanyakan saja ini terkait dengan yang kita filosofi yang ketiga yang terpakai sampai dan sekarang. Sedangkan yang 1, 2 ini kita jarang dengar. Kira
pertimbangannya apa sih yang dipakai yang ketiga Bapak? Yang memberi dorongan dari belakang yaitu Tuturi Handayani kita pakai sekarang. Terima kasih Bapak. Saya kembali. Ya, pertanyaannya ini pertanyaan kritis nih orang ini. Oke teman-teman, silakan menjawab. Kenapa lebih banyak kita dengar yang terakhir yaitu Tuturi Handayani, sementara Immadia Mangunkarso, apalagi pertama tuh Ingaso Suntulodo, kemudian Immadia Mangunkarso itu hampir tidak kedengar. Kenapa? Ayo silakan, segera respon, resen dengan secepat-cepatnya. Ya, Ibu Yanti. Oke, terima kasih. Mungkin dari pemikiran saya, kenapa Tuturi Handayani yang selalu digunakan, itu apalagi untuk pendidikan itu selalu digunakan itu Tuturi Handayani. Itu memaknai bahwa kalau Tuturi Handayani kan kita di belakang mendorong, memberi motivasi. Jadi kita pendidik ini lebih mengutamakan motivasi kepada murid agar mereka bisa punya semangat, bisa punya kekuatan. Dengan motivasi itu, mereka yang lemah, itu kalau kita beri motivasi atau dorong, pasti mereka kuat. Jadi sehingga menurut saya Tuturi Handayani yang sering digunakan tuh agar kita mendorong mereka, motivasi mereka untuk bisa lebih maju dalam merangkak. Itu dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Yanti. Pak Hudani, sesingkat-singkatnya Pak. Baik, jadi sebenarnya selama ini kita prakteknya tiga-tiganya. Karena guru itu pasti menjadi contoh yang baik. Ingarso Suntulodo itu otomatis. Immadia Mangunkarso ya sekarang kita kenal dengan tuntun itu. Kita berdiri di tengah-tengah sebagai penuntun bagaimana mengarahkan mereka. Jadi sebenarnya kita sudah laksanakan. Tetapi simbol terakhir itu menjadi pendorong, maka kita itu menjadi motivator. Yang sekarang eranya sekarang itu guru diberdayakan untuk menjadi motivator yang benar. Sehingga menurut saya itu terlaksana, tetapi mungkin secara tidak sadar bahwa makna itu sudah kita jalankan. Cuma menjadi simbol keseluruhan ya kita menjadi motivatornya. Saya kembali. Oke, luar biasa. Aduh, sabar. Ya, Pak Hudani, terima kasih banyak. Aduh, waktu kita kita cukup satu pertanyaan saja ya. Karena waktu ini tinggal 5 menit ini. Sehingga teman-teman, saya berikan penguatan sedikit ya terkait dengan materi ini. Saya usahakan supaya waktu hanya 2 menit saja nih. Apa sudah tampak? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, baik teman-teman. Kalau sudah tampak, maka coba sebentar saya pakai Bluetooth ini jangan sampai dia bisa supaya lebih kentar. Bagus. Sudah lebih besar? Bisa terbaca Pak, bisa terbaca. Oh, bisa ya? Bisa. Oh, oke. Pertama tentang ini, pengajaran dan pendidikan ya. Orang cenderung mencampur adukan antara pengajaran dan pendidikan. Padahal itu dua hal yang berbeda. Dengan mencampur adukan, maka sebenarnya kita memberi definisi yang semakin kabur. Pendidikan itu sebenarnya, kalau pengajaran itu berarti apa? Memberikan ilmu. Transfer of knowledge ya. Memberikan ilmu. Sementara kalau pendidikan maka itu adalah menuntun. Dan menuntun seperti apa teman-teman tadi sudah omong panjang lebar tadi. Oke, ini juga sama kita sudah omong tadi bahwa kekuatan kodrat ya. Memperhatikan kekuatan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti berkaitan dengan keterampilan, bakatnya, bawaan-bawaannya, sikap-sikap yang terbentuk dari kondisi keluarga, dari lingkungan, budaya yang sedang berkembang di situ, kondisi alam. Nah, itu yang membentuk dia. Nah, itu disebut kodrat alam. Nah, kalau omong tentang kodrat zaman ya perkembangan abad 21. Begitu. Oke. Kemudian
Ya, ini. Ada 3 aliran, teman-teman. Aliran pertama itu adalah tabula rasa, teori tabula rasa, yang menyatakan bahwa anak yang lahir seperti kertas kosong. Nah, ternyata pendapat ini dibantah ini. Kemudian muncul yang kedua, dia katakan dari aliran negatif, yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya. Nah, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Nah, pendidikan hanya dapat menolak pengaruh dari luar, sedangkan budi pekerti yang tidak nampak ada di dalam jiwa anak tak akan diwujudkan. Ini teori yang kedua. Kemudian teori yang ketiga, itu dari teori konvergensi. Dia katakan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan selai kertas yang sudah ditulis penuh. Tetapi semua tulisan-tulisan itu masih suram. Pendidik berkewajiban dan berkuasa untuk menebalkan segala tulisan yang suram dan berisi baik, agar kelak anak nampaknya nampak budi pekertinya, ya, nampak budi pekertinya. Nah, teori dari ketiga teori ini yang lebih dipercaya adalah teori yang ketiga ini, teori konvergensi. Nah, teori konvergensi ini lebih dipercaya bahwa anak lahir itu sudah ada garis-garis di situ. Nah, pendidikan tujuannya adalah untuk menebalkan garis-garis itu, dan dengan baiknya menjadi semakin tebal, maka diharapkan supaya hal-hal buruk, kodrat alamnya yang buruk itu semakin suram dan bahkan bila perlu hilang. Itu pengaruh pendidikannya. Oke. Ini yang terakhir ini. Jadi ini tentang pengertian budi pekerti, ya. Kalau kita merujuk pada video yang disampaikan tanggapan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka sebenarnya intinya adalah perubahan, dan yang berubah di situ adalah budi pekerti. Nah, budi pekerti itu seperti apa? Di kalimat yang terakhir di situ, budi berarti pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti atau watak atau karakter itu merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, ini kata kuncinya ada di sini, teman-teman. Nah, saya kasih penegasan itu saja, walaupun beberapa lembar, tetapi saya terpaksa harus sesingkat-singkatnya karena ini, ya, waktu kita sudah sangat mepet, maka saya terpaksa berikan begitu saja. Saya upayakan sesingkat-singkat, tetapi intinya itu. Intinya kita sudah bicarakan semua, dan itu sudah, bagi saya itu sudah luar biasa. Teman-teman, sebenarnya kita masih punya, sabar, saya lihat dulu. Mungkin saya minta kesediaan 1 orang untuk kira-kira apa yang dirasakan dari proses belajar kita hari ini. Saya minta 1 orang saja berpendapat, mewakili semua. Apa yang dirasakan dari proses belajar kita selama 1,5 jam ini? Yang belum berpendapat mungkin bisa berpendapat dulu. Sebaiknya teman-teman CGP. Ya, teman-teman CGP yang paling bagus, ya. Silakan. Apa yang dirasakan dari proses belajar kita hari ini? Apakah menyenangkan, sedih, gembira, atau apa kira-kira? Nah, Ibu Tresia, coba. Ya, sudah. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Dengan pembelajaran sore hari ini, yang saya rasakan senang, terus yang keduanya bangga karena bisa menjadi seorang tenaga pengajar, di mana menjadi seorang pengajar ternyata memiliki tugas yang sangat mulia. Selama ini mungkin saya belum menjadi seorang tenaga pengajar yang sempurna, belum seperti yang kita ajarkan tadi, karena memang saya bukan menuntun tapi lebih banyak menuntut, ini harus begini, ya. Tapi dengan pembelajaran sore ini, bersama ini saya mengetahui banyak hal, bahwa ternyata menjadi seorang guru itu sangat mulia, tidak hanya menuntut siswa tapi menuntun. Sekian dari saya Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Tresia.
Karena kita dibatasi waktu, maka mungkin cukup satu ya. Kalau ada yang mau curhat lagi, grup kita itu silakan curhat di dalam itu sebanyak-banyaknya. Oke, teman-teman, waktu kita sudah 2 jam pelajaran, 90 menit sudah kita lewati. Saya gunakan kesempatan di bagian terakhir ini untuk memberikan peringatan kepada kita semua di awal pembelajaran kita ini ya, supaya kita tahu kita punya proses perjalanan kita selanjutnya seperti apa. Teman-teman, mengikuti pendidikan guru penggerak ini tidak mudah. Siapa bilang mudah? Seleksi masuknya saja susah, apalagi pendidikannya. Nah, teman-teman harus berbangga bahwa dari sekian banyak orang yang lamar itu ternyata teman-teman yang dipilih. Maka ini tahap terakhir ini, tahap terakhir. Apalah gunanya proses yang begitu panjang mulai dari seleksi tahap pertama, kedua kita sudah lewati. Lalu pada saat pendidikan ini yang kesempatan kita menimba sebanyak-banyaknya pengalaman dan ilmu pengetahuan, lalu kita terlibatnya tidak sepenuh hati. Maka tidak ada guna, teman-teman. Nah, karena itu saya ingatkan memang bahwa pembelajaran kita ini kita baru mulai dan semakin ke atas semakin setengah mati. Nah, teman-teman pasti akan merasa bahwa sebaiknya saya berhenti dari CGP. Itu ketika belajar modul 1.4. Itu teman-teman sudah mulai jenuh. Ketika 1.4 teman-teman mulai jenuh, masuk ke 2.1 semakin jenuh, 2.2 semakin jenuh, 2.3 bisa belajar lari. Nah, saya ingatkan memang di situ berat sekali itu. Berat sekali. Nah, setelah teman-teman lewati sampai 2.3 lalu masuk ke 3.1 itu baru mulai lega lagi. Jadi begitu. Dia agak ringan, kemudian di tengah itu berat sekali, lalu menuju ke ya sekitar 2 bulan selesai. Itu mulai enak. Mulai enak. Jadi siap mental. Memang ingat tidak ada istilah mundur. Ada hal yang mengajar kita kok omong. Kita omong. Tetapi pilihan untuk mundur, minta maaf, saya tidak terima. Saya siap untuk menemani teman-teman sepanjang sekian bulan ini sampai selesai. Saya sudah, mungkin teman-teman sudah mulai membaca saya orangnya seperti apa. Saya tuh respon cepat. Tapi kalau memang di tengah kesibukan itu juga agak sulit. Atau kita berharap supaya saya jangan sibuk, sehingga ketika teman-teman menyampaikan sesuatu, saya pasti akan segera respon. Kalau ada kendala yang luar biasa, kita diskusikan bersama untuk cari jalan keluarnya. Bukan mundur Ini kita berjanji, harus janji memang ini. Jangan mundur. Mundur itu berarti kita menjadi guru yang tidak berguna itu. Apa maka patah di tengah jalan. Tetap maju. Saya akan siap menemani semua. Oke, yang berikut soal disiplin, teman-teman. Kita punya kegiatan tetap saya rekam. Jadi ketika masuk saya mulai membuka kegiatan kita, lalu rekaman kita itu dilihat, oh ternyata baru 3 orang, 4 orang. Saya taruh nilai 100 pun orang tidak percaya. Karena itu kalau bisa kita 5 menit sebelum apa tuh sudah ada dalam ruangan. Ketika saya buka itu sudah ada di dalam ruangan. Sehingga saya memang begitu ya orangnya sedikit agak. Kalau memang saya terlambat saya akan sampaikan sebelumnya. Bahwa sebentar 2 jam sebelumnya saya sudah sampaikan. Sebentar saya terlambat 10 menit, 5 menit. Nah itu saya akan sampaikan. Tapi kalau tidak ada penyampaian maka itu pas angkanya 00 dan itu saya kebas itu. Begitu. Oke, soal kehadiran kita itu juga ada nilai ya. Nilai kehadiran itu dan itu sangat penting teman-teman. Ada CGP yang tidak lulus karena kehadiran. Karena itu sangat penting. Ini kehadiran teman-teman hari ini saya sudah ambil, kemudian partisipasi teman-teman hari ini juga saya sudah ambil, sudah luar biasa sekali. Kalau awalnya sudah luar biasa nih kita pertahankan suasana ini, sehingga kita mengikuti seluruh prosesnya itu dengan senang hati, dengan gembira. Saya selalu ingatkan, peliharalah sukacita yang ada, walaupun berat. Sudah tahu bahwa berat, jadi jangan mengeluh, memang berat. Siapa yang bilang ringan? Kalau bilang ringan datang, omongan saya. Orang yang bilang ringan itu berarti tidak pernah terlibat dalam pendidikan guru penggerak. Pasti berat itu. Jadi sudah tidak usah mengeluh lagi, cicil satu persatu. Jangan tunda ya. Jangan tunda. Setiap kali tugas itu jangan tunda. Bila perlu mendahului kalau memungkinkan.
bila perlu. Artinya standby memang ini supaya sebentar ini langsung ini begitu. Nah, ada kesulitan silakan. Grup itu saya tidak akan kunci, tetap terbuka begitu. Sehingga sampaikan saja, sehingga kita semua bisa. Lalu ketika ada yang mengalami kesulitan, ada yang menyatakan, kita semua juga ini ya, kita semua juga boleh memberikan bantuan ya. Tidak harus menunggu dari saya ya. Kita semua boleh memberikan bantuan. Ingat, pendidikan guru pergerak itu dia mempertahankan nilai kolaborasi. Nilai kolaborasi. Begitu. Saya pikir cukup dulu. Bapak mohon maaf, saya belum bergabung di grup Bapak. Sudah. Pak Masudi sudah ada dalam grup. Atau belum, ha? Belum Bapak, yang 931 belum Bapak. Oh ya, oke. Nanti ini tanyakan nomor baru Pak kontak ke saya. Nomor Pak Masudin punya nomor yang di daftar itu kayaknya keliru karena saya masukkan ini muncul orang lain, Pak. Oh iya Bapak, kemarin keliru. Sehingga saya jujur bahwa sampai hari ini saya belum bisa hubungi Pak Masudin. Oh ya, oke, baik. Pak Masudin bisa kirim nomornya di kolom chat supaya saya langsung simpan dan Pak Sil bisa langsung. Atau sebentar nanti langsung kontak saya karena antrian sudah panjang. Antrian di bawah sudah panjang sekali nih. Siap. Karena mereka sudah masuk kan waktunya tinggal berapa menit saja nih. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman. Sudah. Oke, terima kasih Pak atas penguatannya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak. Kita tutup dengan doa. Setelah itu kita foto dulu. Foto. Oke, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, kalau tidak ada halangan kamera, silakan hidupkan. Ya, senyum. Senyumnya. 1, 2, 3. Ya, gaya sedikit. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Mantap. Sebentar lihat di grup. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore Bapak. Besok kolaborasi. Siap. Iya Bapak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bapak.